Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, jadi untuk hari ini saya di sini tuh akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu judulnya Optimalisasi Pembelajaran Melalui Kegiatan Metode GSKI, yaitu metode digital interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 di Man 1 Banyumas. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Haji Muhammad Aqso, MAG, selaku penguji, ya, dan mentor saya, yaitu Dr. Agnes Haji Muhammad Muslimin Winoto, MPDI, ya, dan pembimbing Bapak Ahmad Subhan, SHI, MSI. Nah, di sini ya, saya akan menampilkan dulu visi misi dari madrasah ya. Visi Man satu Banyumas itu adalah unggul dalam prestasi ya, mandiri dan berakhlakul karimah gitu ya. Dan ada beberapa misi takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia terhadap lingkungan alam, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, peningkatan dalam perolehan nilai ujian, peningkatan kualitas dan kualitas masuk perguruan tinggi negeri, peningkatan hasil dalam lomba akademik dan non-akademik, peningkatan hasil kejuaraan dalam lomba karya ilmiah remaja, mandiri dalam proses belajar, dan mandiri pasca lulus. Nah, latar belakangnya sendiri nantinya itu di apa namanya di rancangan aktualisasi ya. Nanti terdapat ada landasan yuridis mengenai peran dan fungsi ASN serta profesionalisme ASN, urgensi pentingnya Latsar, kondisi dan pandangan siswa terhadap mapel SKI dan realitas lapangan mengenai proses pembelajaran, terus selanjutnya solusi inovatif dan mengapa harus program metode SKI. Nah, itu mungkin ada di rancangan aktualisasi ya. Nah, untuk isunya sendiri nantinya itu ada 5 setelah dianalisis dari APKL, nantinya mengerucut jadi 3 gitu ya. Di sini tuh nanti dikerucutkan lagi ya dalam USG ya, urgensi serius sama growth dan pada akhirnya nanti ya ketemu yaitu main isunya itu kurangnya penerapan metode pembelajaran berbasis digital di Man 1 Banyumas gitu ya di sana tuh. Dan nantinya di sini itu kegiatan-kegiatannya ada apa saja yang akan saya lakukan. Di sini itu kegiatan yang saya akan lakukan itu yang pertama melakukan perancangan dan persiapan program metode GSKI ya. Terus yang kedua mengembangkan media digital interaktif untuk program metode GSKI ya. Yang kedua melaksanakan sosialisasi dan uji coba program metode GSKI ya. Selanjutnya mengimplementasikan program metode GSKI dalam pembelajaran di kelas dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan implementasi program metode GSKI. Ini ya, bagaimana keterkaitannya dengan visi misi ya, melakukan perancangan dan persiapan program metode GSKI ini berkaitan dengan visi misi unggul dalam prestasi dan mandiri. Selanjutnya di sini tuh berkontribusi pada misi peningkatan kualitas dalam proses belajar, mengajar, dan mendukung mandiri dalam proses belajar. Dan di sini itu nantinya itu keterkaitannya dengan nilai berakhlak, ada kompeten, kolaboratif, sama berorientasi pelayanan. Nah, apa yang dilakukan di sini tahapan dengan mentor, konsultasi, ya, selanjutnya melaksanakan survei kepada siswa sebagai analisis awal, selanjutnya menyusun modul ajar berbasis digital interaktif. Terus selanjutnya yang kedua mengembangkan media digital interaktif untuk program Meta di GSKI. Di sini itu mendukung visi unggul dalam prestasi ya, dengan pembelajaran yang modern gitu ya. Selanjutnya ini juga selaras dengan misi peningkatan kualitas dalam proses pembelajaran. Ini berkaitan dengan kompeten sama adaptif. Nah, apa yang dilakukan di sini itu membuat materi ajar visual sama merancang kuis gamifikasi pada platform digital seperti Quizizz, Kahoot, serta menyiapkan panduan teknisnya sini tuh. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga itu melaksanakan sosialisasi dan uji coba program metode GSKI. Ini tuh berkaitan sama karakter mandiri dan kolaboratif visinya ya. Terus selanjutnya di sini tuh berkontribusi pada misi akhlak mulia terhadap lingkungan alam dan masyarakat melalui kerja kelompok dan mandiri dalam proses belajar. Nah, kalau keterkaitannya dengan nilai berakhlak yaitu harmonis sama kolaboratif. Nah, untuk tahapannya sendiri sendiri di sini tuh mensosialisasikan metode dan aturan main nantinya dalam pembelajaran, lalu membentuk kelompok belajar yang nantinya itu dilakukan dengan rencananya pakai metode games Teams turnamen, terus selanjutnya melakukan simulasi penggunaan platform digital. Terus nantinya ada implementasi di kelas sama yang terakhir melakukan evaluasi ya eh, implementasi program Metadigi dengan melaksanakan survei akhir dan menganalisis data peningkatan motivasi siswa. Terus yang kedua, mengumpulkan testimoni dan menyusun laporan akhir. Dan yang terakhir, menyusun laporan implementasi program Metadigi. Nah, ini berkaitan sama nilai akuntabel dan kompeten. Ya, waktu habis. Oke. Selanjutnya, penguatan dari mentor kepada Bapak Haji Muslimin Winoto,
Dipersilakan waktu Ini tahapan. 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang saya hormati, Bapak Haji Muhammad Aqsaw MAG, Bapak Moderator yang saya hormati, Bapak Ahmad Subhan SHI MSI, dan Saudara Muhammad Fajar Rahman Isa SPD yang berbahagia. Saya selaku Kepala 1 Banyumas menjadi mentor untuk kegiatan Latsar Angkatan 41 kelompok 3 yaitu Saudara Muhammad Fajar Isa SPD. Nah, setelah beberapa kali konsultasi dengan dengan saya selaku mentor, ini Saudara Muhammad Fajar Isa mengangkat yang dipakai untuk perancangan aktualisasi, yaitu optimalisasi pembelajaran melalui kegiatan Metadigi SKI, metode digital interaktif. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 di MAN 1 Banyumas. Ya. Ya, perlu tadi sudah disampaikan juga bahwa judul ini diangkat berdasarkan 5 isu yang dikemukakan, ya, 1 sampai 5, dan yang mendapat prioritas atau punya peringkat itu adalah isu yang pertama, kurangnya penerapan metode pembelajaran berbasis digital pada mapel SKI di MAN 1 Banyumas. Nah, untuk isu-isu yang lain dianggap tidak penting atau peringkat berikutnya. Nah, dari sini mengerucut menjadi 3 isu, ya, dengan analisis USG. Ya, ternyata isu yang pertama mempunyai skor 14, yang kedua 10, yang ketiga 12. Ya, sehingga dipilih isu yang pertama. Dengan demikian judul yang dipakai untuk rancangan aktualisasi ini adalah optimalisasi pembelajaran melalui kegiatan Metadigi. Ya, ini tadi sudah disampaikan sesuai dengan visi-visi MAN 1 Banyumas. Ya, waktu Nah, sudah habis, saya Pak. berharap ya, yang pertama mengapresiasi karya aktualisasi dari Saudara Muhammad Fajar Isa SPD, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya, yaitu kegiatan Latsar. Itu jangka pendek, jangka menengahnya ya bisa menerapkan, ya, kegiatan Metadigi pada pembelajaran SKI sehingga diharapkan bisa meningkatkan, ya, minat atau gaya siswa, ya, untuk pelajaran SKI sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran SKI, ya, bisa dicapai atau prestasinya meningkat. Baik, terima kasih, Pak. Yes, sama-sama. Selanjutnya Assalamualaikum kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada penguji dipersilakan untuk memberikan ulasan waktu 7 menit. Mic masih off, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih moderator Pak Subhan dan Pak Haji Muslimun selaku mentor, juga peserta Mas Muhammad Fajar. Saya mengapresiasi rencana aksi yang tentu sangat dibutuhkan saat ini, apalagi terkait dengan belajar SKI itu memang harus ada inovasi ya. Iya, Karena Pak. kadang-kadang anak-anak itu jenuh dengan ketika pembelajaran dengan monoton.
Ya. Yang saya lihat dari rencana aktualisasinya, yang tentu yang saya ingin mohon penjelasan terkait dengan isu itu kan mulai perencanaan, pengembangan, Hmm. sosialisasi, nanti mengimplementasi, dan kemudian melakukan evaluasi. Saya mohon penjelasan terkait untuk pengembangannya, nanti biar pengembangan digital interaktif untuk program Metadigi ini. Yang terlibat siapa saja, kemudian supaya sukses, platformnya juga yang digunakan apa, sehingga betul-betul sukses itu. Mohon penjelasan, Mas Fajar. Oke, untuk lingkupnya sendiri ya, siswanya kelas 10, cuma nanti kita pakai hanya mungkin beberapa kelas saja ya, sebagai percontohan terlebih dahulu, mungkin 3-4 kelas, 3-4 kelas ya rencananya di sana tuh. Terus selanjutnya nantinya itu yang saya akan lakukan di sini tuh, saya akan merancang sebuah modul ajar interaktif yang nantinya itu ada basis digitalnya. Jadi nantinya itu pakai metode pembelajaran Teams Games Turnamen, ya. Kayak semacam kuis gitu Pak. Ada di kelas tuh bikin cerdas cermat gitu ya di sana tuh supaya anak-anaknya akan lebih interaktif gitu ya dalam pembelajaran. Ya. Nah nantinya pakai ya yang namanya kuisis. Karena kalau Ya, kuisis biasanya kan suka ada skornya gitu ya di nanti di proyektor di depan gitu ya di sana tuh. Kan kalau siswa kalau ada kuisis tuh suka berlomba-lomba pengen yang paling baik gitu ya. Nah itu ya nantinya itu diharapkan dari berlomba-lomba supaya betul, lebih baiknya itu nantinya betul. meningkatkan motivasi belajar gitu Pak. Seperti itu ya yang ada di gambaran saya nanti di rancangan aktualisasinya. Sama yang terlibatnya ya karena saya kebetulan Untuk memegang ini apa untuk membuat apa gimana Pak? tim, apa ada tim untuk biar sukses membuat tadi game dan sebagainya? Oh enggak karena udah ada aplikasinya Pak. Jadi sendiri juga bisa gitu. Oh gitu, baik. Eh, Oke, gitu. Mudah-mudahan ini sebagai solusi ya ya, untuk mencikapi anak-anak kita jenuh, apalagi kalau kemudian belajar sejarah ya. Dengan ya, pakai metode ini mudah-mudahan mudah diingat dan pada waktunya juga bisa untuk manfaat bagi anak-anak kita. Terima ya, kasih. ya, Terima terima kasih kasih Lanjut. Pak. Bapak penguji. Oke, Kepada Muhammad Fajar, silakan menindaklanjuti saran masukan dari penguji. Terima kasih Pak Mentor, Bapak Haji Muslimin. oke, terima Selamat kasih. melaksanakan aktualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya, siapa? Pak Nabil Islami, Fikril Islami ya. Mentornya Pak Imam Sanusi. Baik, yang saya hormati, mic-nya belum keluar.